Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @knggibn official. Dia menulis, dari SD sampai lulus SMA tetap nonton Cinemazy Recap. Mantap, gak bikin bosan asli. Wah, sudah lama juga ya ternyata. Makasih ya guys sudah setia menemani Mimin selama ini. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Harold and the Purple Crayon yang rilis pada tahun 2024 lalu. Film ini bercerita mengenai krayon ajaib yang bisa mengabulkan semua permintaan. Film ini dibintangi oleh Zachary Levi, Zoe Deschanel, dan Benjamin Botany. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Harold and the Purple Crayon. Semoga. Harold adalah tokoh fiksi dari sebuah buku karangan Crockett Johnson. Diceritakan, Harold suka berpetualang dengan krayon ungunya. Dengan krayon itu, Harold bisa menggambar apa saja dan gambarnya akan menjadi nyata. Terkadang dia menggambar sesuatu yang membahayakan, namun Harold dengan cepat menggambar lagi untuk mengatasi masalah itu. Harold juga menggambar teman-temannya, si rusa dan si landak. Mereka sangat suka makan pai ungu yang digambar Harold. Mereka selalu bersama-sama dalam setiap aktivitas. Waktu terus berlalu hingga Harold kini menjadi pria dewasa dengan imajinasi yang semakin besar. Dia masih berpetualang dengan rusa dan landak. Pada suatu hari, Harold yang penasaran bertanya, jika dia yang menggambar rusa dan landak, maka siapa yang menggambar dirinya? Crockett sang pencipta Harold pun menjawab kalau dialah yang menggambar Harold. Setiap harinya, Crockett selalu memandu Harold kemanapun dia pergi. Crockett memberitahu Harold kalau Harold bisa memanggilnya dengan sebutan orang tua. Harold tidak pernah melihat wujud Crockett, dia hanya mendengar suaranya saja. Crockett lalu memberitahu kalau dia tinggal di tempat yang berbeda dengan Harold, yaitu dunia nyata. Harold yang penasaran pun berkata kalau dia ingin mengunjungi penciptanya itu ke dunia nyata. Namun Crockett menjawab kalau hal itu mustahil. Akan tetapi, bagi Harold tidak ada yang mustahil selama dia memegang krayon ungu ajaib. Harold ingin bertanya lebih lanjut, namun Crockett menyuruhnya untuk tidur karena hari sudah malam. Keesokan harinya, Harold yang masih penasaran ingin bertanya lagi kepada penciptanya, namun tidak kunjung ada jawaban. Hari berganti hari, Harold tidak lagi mendengar suara penciptanya. Harold berusaha mencari kesana kemari namun sia-sia. Landak pun berkata, mungkin saja pencipta Harold sedang sibuk di dunia nyata. Harold pun memiliki ide, dia ingin pergi ke dunia nyata untuk menemui penciptanya. Harold lalu menggambar pintu menuju dunia nyata. Tiba-tiba muncul sinar warna-warni dari balik pintu. Rusa pun mengingatkan Harold untuk berhati-hati, karena mereka belum pernah pergi ke dunia nyata. Harold lalu menyuruh rusa dan landak menunggunya di sini. Sementara Harold akan pergi menuju dunia nyata untuk mencari penciptanya. Harold pun masuk ke dalam dunia nyata dan memiliki wujud seperti manusia pada umumnya. Harold kini berada di sebuah taman yang cukup ramai. Semua orang yang ada di sana pun memandangi Harold karena baju yang dipakai Harold cukup aneh. Di tempat lain, landak mengajak rusa untuk menyusul Harold, namun rusa menolak. Landak pun merayu rusa, mengajak rusa untuk sekedar mengintip saja. Di saat kepala rusa mengintip ke dalam pintu menuju dunia nyata, landak mengambil durinya dan menusuk pantat rusa, membuat rusa melompat masuk ke dalam dunia nyata. Sementara landak sendiri tidak bisa masuk karena pintu tertutup. Rusa yang masuk ke dalam dunia nyata kini berubah wujud menjadi seorang pria biasa. Rusa pun membiasakan diri berjalan dengan dua kaki untuk mencari Harold. Sementara itu, Harold mengambil baju di pinggir jalan dan memakainya agar sama seperti orang-orang yang lain. Harold lalu melihat seorang kakek duduk di taman. Harold pikir orang itu adalah penciptanya. Harold pun berteriak memanggil orang tua itu. Rusa mendengar suara Harold dan kemudian menghampirinya. Mereka berdua lalu menghampiri orang tua yang dimaksud. Namun orang tua itu malah mengusir Harold, mengira kalau Harold adalah orang yang gila. Rusa pun mengatakan kalau mereka salah orang. Harold pun mengajak rusa mencari orang tua yang lain lagi. Harold menggambar sepeda untuk mempermudah pencarian mereka. Sang kakek pun terkejut melihat Harold bisa membuat gambar sepeda menjadi nyata. Di tempat lain, dengan susah payah, landak akhirnya bisa masuk ke dalam dunia nyata. Dia berubah wujud menjadi seorang wanita dengan rambut berwarna ungu. Di jalanan, Harold dan rusa mengayuh sepeda mencari orang tua. Harold tidak sadar kalau dia sedang berjalan di tengah jalan raya.
Tiba-tiba sebuah mobil menabraknya. Saat panik, rusa berubah wujud menjadi binatang rusa, namun dengan cepat dia kembali menjadi manusia lagi. Orang yang menabrak Harold ternyata adalah seorang wanita yang bernama Terry. Terry yang khawatir pun memeriksa keadaan Harold dan rusa. Harold lalu memperlihatkan jarinya yang berdarah. Terry pun langsung mengambil plester luka. Terry lalu melihat ban depan mobilnya kempes akibat tabrakan barusan. Terry pun menelpon bengkel untuk membantunya. Melihat Terry yang kesulitan, tanpa pikir panjang, Harold menggambar ban untuk Terry. Anak Terry yang bernama Mel melihat gambar Harold menjadi nyata. Mel pun terpukau. Harold lalu bertanya, kenapa Mel membawa kalung peluit. Mel menjelaskan kalau peluit itu adalah alat untuk memanggil binatang imajinasinya yang bernama Carl, yang merupakan gabungan dari naga, singa, dan buaya. Bukannya mengejek Mel, Harold dan rusa malah senang karena Mel memiliki imajinasi yang tinggi. Sebagai permintaan maaf, Terry menawarkan tumpangan kepada Harold dan rusa. Harold pun berkata kalau dia sedang mencari orang tuanya. Namun Harold tidak tahu harus mencari kemana. Terry pun menawarkan untuk mengantar sampai terminal bis atau kenalan Harold untuk menginap karena hari sudah sore. Harold pun berkata kalau dia tidak mengenal satu orang pun di sini. Satu-satunya orang yang dia temui hanya Terry. Mel kemudian berkata kalau Harold dan rusa bisa menginap di rumahnya karena ada kamar kosong di atas garasi rumahnya. Awalnya Terry menolak. Mel pun mengingatkan kalau almarhum ayahnya pernah berpesan untuk selalu menolong sesama yang kesulitan. Terry pun akhirnya luluh dan mengizinkan Harold dan rusa menginap di dalam rumahnya untuk 1 malam saja. Mereka akhirnya sampai di rumah Terry. Terry mengeluh kalau rumahnya butuh cat baru, atap baru, dan banyak perbaikan. Terry lalu mengantar Harold dan rusa masuk ke kamar mereka. Terry memperbolehkan Harold dan rusa memakai baju-baju bekas yang ada di sana. Harold lalu tertarik dengan buku-buku musik yang disimpan di dalam kardus. Terry pun mengatakan kalau buku-buku musik itu adalah miliknya. Sebenarnya, dahulu Terry bercita-cita ingin menjadi musisi. Namun Terry harus mengubur impiannya karena menjadi musisi tidak bisa menghasilkan uang. Kini Terry menjadi karyawan di sebuah tos herba. Meskipun Terry tidak menyukai pekerjaan itu, Terry terpaksa melakukannya untuk mendapatkan uang. Terry pun bertanya apa pekerjaan Harold. Harold menjawab kalau dia adalah seorang seniman yang suka menggambar, sementara rusa adalah asistennya. Malam harinya, Mel menunjukkan hasil gambarnya kepada Harold. Mel suka sekali menggambar monster-monster yang unik. Harold pun memuji Mel karena gambar Mel bagus-bagus. Mel lalu bercerita, semenjak ayahnya meninggal, ibunya selalu murung. Mel berharap ibunya bisa kembali ceria seperti dulu lagi. Harold pun berkata kalau dia bisa membantu Terry kembali ceria. Mel pun senang mendengarnya. Sebagai gantinya, Mel akan membantu Harold menemukan orang tuanya. Mel lalu bertanya bagaimana caranya Harold menciptakan ban hanya dari gambar. Harold pun memperlihatkan krayon ungu ajaib miliknya. Harold menggambar kupu-kupu. Kupu-kupu itu pun langsung menjadi nyata. Harold lalu menyuruh Mel menggambar menggunakan krayon ajaibnya. Mel hanya perlu percaya kalau gambarnya akan menjadi nyata. Mel lalu menggambar laba-laba terbang. Tiba-tiba gambar itu menjadi nyata. Namun makhluk itu malah menyerang mereka berdua. Di tempat lain, Landak berjalan sendirian mencari Harold dan rusa. Landak lalu melihat bunga ungu di depan sebuah rumah. Landak pikir itu adalah petunjuk dari Harold. Dia pun masuk ke dalam rumah itu dan mencuri jaket serta makanan yang ada di sana. Tiba-tiba alarm rumah berbunyi. Landak yang panik pun langsung kabur. Keesokan harinya, Terry yang baru bangun melihat ada banyak kue ungu di meja makan. Dia kemudian melihat Mel, Harold, dan rusa sedang makan kue ungu di taman. Mel mengatakan kalau Harold lah yang membuat kue ungu itu. Terry pun terkejut melihat rumahnya berwarna ungu. Harold mengatakan kalau dia membantu mengecat rumah menggunakan krayon ajaibnya karena kemarin Terry berkata kalau dia butuh cat baru. Terry yang tidak percaya pun menyuruh Mel bersiap-siap berangkat ke sekolah. Mel berkata kalau dia ingin membantu Harold mencari orang tuanya, namun Terry melarangnya. Terry lalu menyuruh Harold dan rusa untuk segera pergi. Melihat Mel yang sedih, Harold pun memberikan setengah krayonnya kepada Mel. Setelah Terry berangkat bekerja, Mel tidak jadi berangkat ke sekolah. Dia malah mengikuti Harold dan rusa mencari orang tua mereka. Harold lalu melihat seorang kakek. Namun kakek itu malah membanting Harold. Harold kemudian melihat sebuah selebaran tentang perpustakaan. Harold pikir dia bisa menemukan orang tuanya di sana karena perpustakaan adalah pusat informasi. Harold lalu menggambar sepatu roda dan skateboard. Mereka bertiga pun langsung melesat menuju perpustakaan. Sesampainya di perpustakaan, Harold, rusa, dan Mel menemui kepala perpustakaan yang bernama Gary. Gary ternyata adalah seorang penulis novel, namun sampai sekarang belum ada penerbit yang menerima novel buatannya itu.
Harold lalu melihat gambar mirip Terry di dalam salah satu halaman novel milik Gary. Gary memang diam-diam menyukai Terry, ibu Mel. Gary pun mengatakan kalau wanita itu adalah salah satu tokoh di dalam novelnya. Harold lalu meminta bantuan Gary untuk mencari orang tuanya. Namun Gary menolak. Mel pun beralasan kalau ibunya lah yang menyuruh Harold datang ke sini. Mendengar hal ini, Gary pun akhirnya bersedia menolong Harold. Gary mencari di internet. Namun karena petunjuk yang diberikan Harold tidak jelas, Gary pun kesulitan menemukannya. Harold lalu memiliki ide bagaimana jika mereka membuat pengumuman agar orang tuanya melihatnya dan datang menemuinya. Di luar perpustakaan, Harold menggambar pesawat kecil. Gary pun terkejut melihat Harold bisa menciptakan pesawat hanya dengan krayon miliknya. Gary kemudian teringat dengan buku dongeng berjudul Harold dan Krayon Ungu. Gary menemukan buku itu di perpustakaan miliknya. Gary pun memiliki rencana. Di luar, Harold, Mel, dan Rusa menaiki pesawat dan kemudian terbang. Harold menulis pesan di langit agar orang tuanya membaca. Harold menuliskan nomor Terry agar orang tuanya bisa menghubunginya. Mereka bertiga lalu terjun menggunakan parasut sampai di depan sekolah Mel. Di saat Mel masuk ke dalam sekolah, dia dihadang oleh dua pembuli yang berusaha merebut peluit miliknya. Mel tidak sengaja memukul salah satu pembuli, membuatnya dipanggil ke dalam ruang kepala sekolah. Di tempat lain, Harold dan Rusa pergi menemui Terry di tempat kerjanya. Harold bertanya apakah orang tuanya sudah menelpon. Terry pun marah, pantas saja dari tadi banyak orang tua yang menelpon nomornya. Mereka tidak mencari Harold, namun mengajak Terry berkenalan. Terry lalu mendapat telepon dari kepala sekolah menyuruh Terry menjemput Mel karena Mel berkelahi. Terry pun bingung, jika dia pergi dia bisa dipecat. Harold dan Rusa pun menawarkan diri akan menggantikan Terry selama Terry pergi. Terry pun setuju. Terry menyuruh Harold dan Rusa merapikan barang-barang yang ada di gudang. Terry kemudian pergi. Setelah beberapa saat bekerja, Harold dan Rusa pun merasa bosan. Rusa lalu terpukau melihat TV layar lebar yang menampilkan kehidupan Rusa di alam bebas. Dia pun duduk di depan TV sambil memakai headphone. Sementara Harold sendiri membantu seorang nenek yang kesusahan mengambil barang dengan menggambar PR di kakinya. Harold lalu melihat seorang anak yang ingin terbang dengan helikopter mainan. Harold lalu menggambar baling-baling, membuat mainan itu benar-benar bisa terbang. Ibu si anak yang terkejut berusaha menghentikan mainan itu, namun dia malah ikut terbang. Si nenek kaki per juga ikut terbang menambah kekacauan. Seorang konsumen yang sedang memilih sepatu lalu bertanya kepada Harold kalau dia ingin membeli puma. Harold pun menggambar seekor puma. Singkat cerita, Terry yang baru kembali terkejut melihat toko yang porak-poranda. Terry pun akhirnya dipecat karena membiarkan Harold mengacaukan tempat ini. Ternyata Terry memang sudah muak bekerja di sini. Terry tidak terlalu kecewa. Mereka kemudian pergi ke sebuah taman. Harold menyarankan agar Terry melanjutkan hobi bermusiknya. Namun Terry tidak yakin masih bisa memainkan piano atau tidak karena dia sudah berhenti bermain sejak lama. Rusa lalu mengajak Mel dan Terry membeli es krim. Saat mereka kembali, ternyata Harold sudah menggambar sebuah piano. Harold pun meminta Terry memainkan piano itu. Terry memainkan piano itu dengan sangat indah. Semua orang yang ada di sana pun terpukau melihat permainan Terry. Tiba-tiba Gary datang memberitahu Harold kalau dia tahu siapa orang tua Harold. Gary mengajak Harold dan Rusa ikut dengannya. Mel ingin ikut namun Terry melarangnya. Gary lalu menunjukkan buku tentang Harold. Gary tahu siapa penulis buku itu. Gary juga sudah tahu kalau Harold bisa datang ke dunia nyata ini berkat bantuan krayon ajaibnya. Harold pun melihat nama penulis buku itu adalah Crockett. Harold pun sadar kalau penciptanya adalah seseorang yang bernama Crockett. Landak kemudian datang menemui Harold. Mereka bertiga akhirnya berkumpul kembali. Tiba-tiba seorang polisi datang menangkap Landak karena sudah memasuki rumah orang tanpa izin. Harold dan Rusa juga ikut ditangkap karena merusak toko. Mereka bertiga pun dimasukkan ke dalam penjara dan krayon milik Harold disita. Harold lalu menyuruh Landak mengalihkan perhatian polisi agar Rusa bisa keluar dan mengambil krayon miliknya. Setelah mendapatkan krayonnya kembali, Harold dan teman-temannya pun berhasil kabur. Keesokan harinya, Mel melihat Harold di luar sekolah. Di saat Mel akan keluar, dua pembuli merebut peluitnya dan mengurung Mel di dalam loker. Mel pun teringat kalau dia mempunyai potongan krayon ajaib milik Harold. Mel lalu menggambar binatang Carl yang selama ini hanya ada di dalam imajinasinya. Monster Carl pun menjadi nyata, menyerang para pembuli dan merebut kembali peluit milik Mel. Mel kemudian menyuruh Carl berkamuflase agar tidak ada orang yang melihatnya. Mel kemudian menemui Harold. Harold pun memberitahu kalau orang tuanya adalah penulis buku yang bernama Crockett. Mel pun berkata kalau alamat Crockett tidak jauh dari sini. Mereka pun langsung melesat.
Dari belakang, Gary ingin mengejar Harold, namun dia terhalangi oleh dua mobil. Di rumah, Terry ditelepon pihak sekolah memberitahu kalau Mel berkelahi lagi. Terry pun mengaktifkan pelacak anak di HP-nya untuk mengetahui lokasi Mel. Singkat cerita, Harold akhirnya sampai di rumah Crockett. Seorang wanita tua lalu membukakan pintu. Harold berkata kalau dia sangat ingin bertemu dengan Crockett. Namun wanita itu mengatakan kalau Crockett sudah meninggal. Rumah itu sekarang menjadi museum yang menyimpan semua karya-karya Crockett. Mendengar hal ini, Harold pun menjadi sedih. Harold kecewa karena itu artinya kisahnya akan berakhir sampai di sini. Terry kemudian datang dan memarahi Mel yang berkelahi lagi. Mel berusaha menjelaskan apa yang terjadi, namun Terry tidak percaya. Terry pun menyuruh Mel masuk ke dalam mobil. Terry memarahi Harold karena telah membawa pengaruh buruk bagi anaknya. Terry menyuruh Harold jangan mendekati anaknya lagi. Harold pun semakin sedih. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Harold sudah tidak memperdulikan krayonnya lagi. Tiba-tiba semua ciptaan Harold menghilang satu persatu, termasuk rusa, landak, dan ban mobil Terry. Harold ingin membuang krayon ungunya ke sungai, namun Gary datang mencegahnya. Gary pun mengajak Harold pulang ke perpustakaan. Di jalanan, Mel melihat Harold naik mobil Gary. Mel pun memiliki firasat buruk. Sesampainya di rumah, Mel melihat rumahnya tidak berwarna ungu lagi. Mel memberitahu Terry kalau semua karya Harold tiba-tiba menghilang. Mel yakin pasti ada hal buruk yang sedang terjadi. Mel ingin memanggil Carl untuk membantu Harold, namun Terry yang masih kesal malah merebut peluitnya. Di tempat lain, Gary memberitahu Harold kalau krayon ungu milik Harold terlalu kuat jika digunakan Harold sendirian. Gary akan membantu Harold melanjutkan kisahnya. Harold yang sedih pun tanpa pikir panjang langsung menyerahkan krayonnya. Sementara itu, diam-diam Mel pergi ke perpustakaan untuk menolong Harold. Di perpustakaan, Gary ternyata membohongi Harold. Gary memborgol tangan Harold. Gary akan menggunakan krayon ajaib untuk membuat cerita di dalam novelnya menjadi nyata. Mel kemudian datang, namun Gary juga langsung memborgolnya. Gary lalu membuat jurang agar Harold dan Mel tidak bisa kabur. Gary kemudian pergi dengan mengendarai kereta kuda yang dia gambar. Di rumah, Terry akhirnya sadar kalau Mel tidak ada di rumah. Di perpustakaan, Harold memberitahu kalau krayon ajaibnya sudah direbut Gary. Mel pun menyuruh Harold tidak usah khawatir. Mel mengeluarkan potongan krayon ungu yang diberikan Harold sebelumnya. Harold pun menggambar kunci untuk membebaskan diri. Harold lalu menggambar balon udara membuat mereka berdua bisa keluar. Kini semua benda yang digambar Harold sudah muncul kembali. Harold dan Mel lalu menghadang Gary di taman. Harold menyuruh Gary mengembalikan krayon miliknya, namun Gary menolak. Harold dan Gary pun bertarung dengan beradu gambar. Harold menggambar tali, namun Gary menggambar kapak untuk memotong tali. Harold lalu menggambar kayu untuk menangkis kapak Gary. Harold kemudian menggambar kipas besar membuat Gary tidak bisa mendekatinya. Harold menggambar pir yang menabrak Gary hingga terjatuh. Harold berusaha mengambil krayon yang terjatuh, namun Gary menghalangi. Gary lalu menelan krayon ajaib itu, membuat tubuh Gary bereaksi. Kini Gary bisa menciptakan apapun hanya dengan menggerakkan tangannya. Gary kemudian berubah menjadi tokoh utama di dalam novel buatannya. Terry kemudian datang menjemput Mel. Terry melihat Gary yang sudah berubah. Gary menciptakan tombak sakti dan membuat tanah yang ada di sana terbelah mengeluarkan lahar panas. Harold pun terpental dan krayonnya terlempar. Terry akhirnya percaya kalau krayon milik Harold benar-benar ajaib. Terry lalu mengembalikan peluit milik Mel sehingga Mel bisa memanggil Carl. Beberapa saat kemudian Carl pun datang. Mel menyuruh Carl menyerang Gary. Monster Carl menyemburkan api ke arah Gary, namun Gary menahannya dengan perisai. Gary lalu melempar rantai ke arah Monster Carl membuatnya tak berdaya. Tiba-tiba landak dan rusa datang. Harold pun memberitahu mereka kalau krayonnya hilang. Dengan penciuman yang tajam, landak akhirnya berhasil menemukan krayon itu. Landak pun melemparkan krayon itu kepada Harold. Harold lalu menggambar laba-laba terbang. Hewan itu masuk ke dalam mulut Gary. Rusa kemudian menyeruduk Gary hingga laba-laba terbang kembali keluar sambil membawa krayon ajaib. Semua kekuatan Gary pun akhirnya menghilang. Harold lalu menghampiri Gary. Gary berkata kalau dia hanya ingin imajinasinya menjadi nyata. Harold pun membuatkan pintu menuju dunia novel buatan Gary. Gary yang senang pun langsung masuk ke dalam dunia novelnya itu. Setelah Gary masuk, tiba-tiba Carl membakar pintu itu sehingga Gary tidak bisa kembali. Harold dan teman-temannya kemudian kembali ke Museum Crockett. Wanita tua yang ada di sana lalu memberikan Harold sebuah surat dari Crockett. Di surat itu tertulis alasan Crockett membuat Harold adalah dia ingin Harold menginspirasi semua orang bahwa dengan imajinasi
manusia bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa. Karena hidup itu bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, namun sesuatu yang diciptakan. Harold kemudian membuka pintu kembali ke dunianya. Saat Harold sedang berpamitan, Mel memberikan krayon warna-warni agar dunia Harold lebih berwarna. Dan berakhirlah alur cerita film Harold and the Purple Crayon ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, jika ingin mimpi kalian menjadi nyata, carilah krayon ungu ajaib. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.